Bapak Ibu rahimakumullah. Seringkali kita terjebak dalam anggapan bahwa surga adalah buah dari usaha kita yang luar biasa. Bahwa amal kita yang banyak dan ibadah kita yang khusyuk akan menjadi tiket masuk ke taman-taman surga. Itu anggapan yang berseliweran di pikiran kita. Dan kebanyakan masyarakat beranggapan seperti ini juga. Namun ketahuilah Bapak Ibu rahimakumullah, sejatinya kita perlu menyadari satu hal yang lebih hakiki, yakni surga itu adalah hadiah istimewa dari Allah yang diberikan bukan karena usaha kita semata, bukan, tetapi karena rahmat Allah yang tiada tara. Nah, di sini Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pernah berkata, seorang hamba yang merasa telah melakukan amal baik, sejatinya dia belumlah tahu seberapa besar kasih sayang Allah yang menyertainya. Jemaah, ini perkataan Imam Al-Ghazali. Nah, kita mungkin beribadah sepanjang hidup, namun di balik semua itu kita tetaplah lemah, insan doif, penuh kekurangan, dan tidak akan mampu menebus dosa-dosa kita dengan amal kita. Yang kita butuhkan adalah rahmat Allah yang tidak terjangkau oleh pengukuran kita. Bayangkan surga itu bagaikan taman yang tidak akan pernah layu, penuh dengan keindahan yang tak tergambar. Namun, hanya dengan satu pintu yang terbuka bagi kita untuk masuk ke dalamnya, yaitu pintu rahmat Allah. Inilah hakikat yang diajarkan dalam Islam, bahwa seberapa banyak pun amal kita, jika bukan karena kasih sayang Allah, surga itu tetap akan berada di luar jangkauan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, tidak jugakah dengan engkau wahai Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak juga dengan aku, kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepadaku. Nah, jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai hamba adalah seperti pohon yang berbuah. Buah itu bukan hasil dari pohon itu sendiri, melainkan karunia dari Allah yang menumbuhkan dan menyuburkannya. Begitu pula amal kita. Tanpa rahmatnya, kita tak akan bisa beramal dengan baik. Tanpa kasihnya, kita tidak akan diberi petunjuk untuk terus berada di jalan yang lurus ini, di jalan Allah. Maka dalam setiap doa kita memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah rahmatmu yang menyelubungi hidupku, karena aku tak akan mampu tanpa kasih sayang darimu ya Allah. Doa ini harus kita panjatkan dalam sujud-sujud kita. Kita berdoa kepada Allah meminta rahmat. Sehingga dalam Islam, jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, kita itu diajarkan untuk mengenal diri kita dengan seutuhnya, bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, baik itu kekuatan, kemampuan, bahkan keinginan untuk beribadah, adalah anugerah dari Allah. Kita hanyalah saluran dari kehendak Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa bangga dengan amal kita yang kita lakukan, tetapi justru merasa penuh harap akan rahmat Allah yang meliputi setiap langkahnya. Jadi kita hanya mengharap rahmat Allah, bukan bangga dengan amal yang sudah kita lakukan. Sebagaimana
kita berikan gambaran. Seorang pelaut yang menyadari samudera itu luas. Kita pun tidak pernah tahu seberapa jauh kita akan sampai tanpa bantuan angin rahmat Allah. Samudera itu luas. Namun hanya dengan anginnya kita bisa berlayar menuju tujuan kita. Surga yang penuh kenikmatan abadi. Ini dia. Maka artinya apa? Artinya kita butuh rahmat Allah. Sehingga jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu, marilah kita senantiasa berserah diri ini kepada Allah. Mengakui kelemahan kita. Dan menantikan rahmat Allah yang tak terbatas ini. Karena pada akhirnya surga bukanlah hasil dari usaha kita. Melainkan pemberian Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih. Mintalah rahmat Allah. Jangan bangga dengan amal yang sudah kita pernah lakukan. Jangan. Hanya rahmat Allah yang akan memasukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan rahmatnya kepada kita semua, memimpin langkah kita menuju surga yang penuh dengan kebahagiaan dan keabadian. Amin ya rabbal alamin.